Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kayaknya cantiknya pakai filter deh. Kalian mau tahu rahasia kecantikanku? Ini dia. Wow, ternyata asli ya cantiknya. SYB, rahasia cantikku. So, let's show your beauty. First, di jalan-jalan malam hari ini kita akan eksplor beberapa lantai dan juga titik-titik yang memang dirasa menyimpan sebuah cerita. Tapi sebelum itu bersangkutan dengan Ratu Ular di tempat ini dan juga pengalaman dari Mas Indra di podcast tadi, sampai di mana akhirnya kita harus berhenti live-nya. Mas Indra bilang pada saat sholat malam dia bertemu dengan sesosok nenek-nenek, tapi belum sampai ujung tadi ceritanya. Ya. Ada yang tahu ceritanya mungkin kan sama Ki Atmo? Belum sempet ini ngulik ceritanya lagi. Kalau gitu mungkin pandangan dari Ki Atmo sama Ken, siapa nenek tersebut? Ya, kalau tadi saya sempat cerita ya sama dia, sama si Indra cerita-cerita. Ternyata dia itu memang seorang pendaki ya, pendaki gunung ya. Dia pernah mendaki Gunung Lawu dan diikuti oleh sosok kakek-kakek dan nenek-nenek yang mungkin dikenal dengan Eyang Lawu. Merindingnya pakai kaki. Iya neneknya. Di belakang A itu kayak Kenapa sih kita cuma berdikit doang orangnya? Udah balik lagi. Siapa namanya? Eyang Lawu. Eyang Lawu. Apa kaitannya sama ular yang merasuki istrinya? Karena kalau tadi obrolan saya sama Indra ya Uncle, dia itu punya kemampuan ngobatin orang juga, ngobatin orang yang sawan lah ibaratnya, seperti itu. Jadi mungkin ya, siluman ular yang ke istrinya itu ingin menyampaikan pesan kepada dia untuk memperdalam sesuatu, seperti itu. Bukan kiriman? Bukan malahan. Itu malah mungkin blessing in disguise Uncle kalau saya bilang. Itu dia. Ya oke. Oke, kalau gitu yuk kita langsung masuk ke satu titik, ada di belakang lift. Ya. Jadi ini lift juga bolong ya, nggak ada unitnya. Kita ke area belakang. Hati-hati ya teman-teman. Nah, Mas Ik, ini kan tim JJM sudah mulai melakukan penelusuran Mas. Nah, aku tuh penasaran Mas. Ini kan lantainya banyak Mas, ya, dan beberapa lantai tinggi kan. Nah, menurut Mas Iqbal, di lantai mana aja sih Mas sebenarnya yang paling serem sih sebenarnya? Dan banyak penghuninya gitu Mas? Yang paling serem itu yang paling banyak ya. Bahkan itu tempat titik pusat pemimpin mereka ya. Nah, itu berada di lantai 7. Lantai 7? Iya, lantai 7 berada di sana. ini mereka di lantai berapa sih? Cuma di setiap lantai itu tetap masing-masing ada yang menguasai. Ada yang menguasai, cuma tetap masih di bawah yang rajanya itu yang tadi pada saat podcast saya sebut, yang sosoknya itu seperti gorila ya. Iya. Berarti yang paling dominan memang di lantai 7 ya Mas? Betul. Cuma sosok di sini tuh lebih dominannya sih ke perempuan ya. Perempuan? Wujudnya itu macam-macam perempuan itu. Ken, Ki Atmo, apa yang dirasain sampai sini? Ini Ken dulu apa Ken? silakan dulu. Ken dulu. Jadi kalau yang Ken lihat nih, tadi kan Ken sempet tuh mau ceritain kenapa di rusun itu banyak banget tangga. Karena kalau dibikin satu tangga, itu makhluk halus yang tadinya lalu lalang itu pasti bakal bersarang di tangga. Karena apa? Tangga itu tempatnya mereka kayak bingung mau kemana, antara mau ke atas atau ke bawah. Jadi makanya kenapa kalau orang yang naik tangga itu ada yang berasa diikutin dan ada yang berasa kayak di tangga itu kalau kita naik kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang merhatiin. Ya, aku pernah ngerasain itu. Anjir, pernah ngerasain ya? Ya karena kan apa? Di rumah juga ada tangga yang kalian naik ke kamar. Aku juga suka bangun jam 2, jam 3 itu pergi pipis gitu. Kadang juga ambil air di bawah. Akhirnya pas naik tangga kayak berasa
di sofa atau di belakang pas naik tangga itu kayak ada yang liatin gitu. Siapa tuh? Murah-murah, monggo. Catmo. Itu lagi. Siapa? Atmo. Siapa? Mana. Putus sinyalnya putus. Di bolongan ada yang intip. Ada yang ngintip. Atmo. Ngapain sih naik dia ah? Di bolongan ada yang intip. Ini banyak. Itu dia. Baunya. Busuk. Iya. Belum bau bangke. Hati-hati Kayak ya. telur. Ada 2 Ki. Telur ini, telur Ngomong busuk banget ini. sembarangan. Bau. Kayak bau ini tahu kayak bau sampah. Gitu. Iya kan bau kan? Bau kan di bawah? Kayak bau terasi ya. Enggak, bentar lagi bakalan turun ke bawah. Enggak. Kayak bau terasi Jangan busuk. deket-deket sini Ki. Ya, bau. Uncle. Ikut. Kayak bau bulu ayam kering, tahu nggak? Bener banget sih tadi KBP Lovers, begitu ada gangguan di lantai 3, ada suara di kontrol room juga barusan ada gangguan juga gitu di monitor kita mati. Nah, tapi beda sama yang di belakang sini ya. Iya. Tadi kalau kita ke area ini tuh kita kayak masuk area yang lain. Di sini sudah ada catnya. Tapi kalau di area ini tuh semua temboknya masih abu-abu. Tadi begitu kita naik ke lantai 2, di lantai Anwar, kenapa War? Kenapa War? Nginjek pleron. Alon. Palar leon. Apa? Paler lawan. Kepleset, kasihan. Itu apa? Aku kirain rambut, bukan. Nah, di sini nih, di area ini, di pintu-pintu tuh kayak ada yang nungguin gitu. Ya mungkin karena sugesti ya. Di pintu. Bentar. Uncle. Ini barusan ada yang ngikutin kita. Sampai sekarang anginnya. Ki, jalan. Tadi kan di pintu kan, Iya. yang ruangannya nyala. Ini pas di belakang aku. Pas banget di belakang aku. Pokoknya kalau di belakang ini kencang banget anginnya. Kenceng banget. Ih. Nos. Pak kemana? Kayak apa sosoknya yang ikutin? Ini sosoknya yang masukin tadi Kang Yana. Yang masukin Kang Yana terakhir yang aku bilang bulunya Kasar. kasar. Soalnya ini gede. Ini dia nempel mulu dari tadi. Di pintu-pintu ini tadi waktu aku jalan sama Ki Atmo, ada 2 yang aku rasain. Apa? Yang pertama, nemuin 2 sampai 3 sosoknya perempuan kayak ditutup sama spray. Ditutup. Bukan seperti yang ada di adegan-adegan sebuah drama. Iya. Tapi ini kayak ditutup spray. Tutup aja udah. Tutup spray. Gitu. Berdiri di pintu-pintu ini. Meninggal Kak. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Coba terus ada yang bilang ganjil. Dan itu nyebutnya berulang-ulang. Ganjil. Gak nasa dulu sakit kupingku di noru. Apa ya? Mungkin, apa yang ganjil? Mungkin Assalamualaikum, bunyi keramik tumpah. Itu siapa tuh? Dari bawah, Uncle. Nggak ada orang. Kayak ada yang jalan tahu Nggak utang. Ada yang nginjek. iya, enggak. Dia nggak sengaja. Itu yang tempat kita podcast itu tadi, yang banyak gangguan. Kenapa Ken? Ini tuh, aku jujur ya, ini banyak banget Uncle yang turun dari atas ke bawah. Ini udah di belakang aku. Makanya anginnya nggak berhenti-berhenti dari arah sana. Ini ngikutin kita semua. Ada yang jalan barusan di atas kita. Ke sana ya? Iya. Jalan seret gitu. Lebih tepatnya bukan jalan tapi terbang. Assalamualaikum, bunyi keluntangan apa itu? Siapa? Dalam unit ini ya? Iya. Iya, dalam unit Iya. sebelah kanan. Kak, kayak suara ini di Kak, tabung air. Di gini, prong. Assalamualaikum. Mas. Ayo nyok. Ada bungkusan apa tuh? Ih, Ada bungkusan hitam di dalam. nggak mau mayat bukan? Bukan. Takutnya mayat orang tinggal di sini. Enggak. Angkel, jangan kalau itu mau roboh, Angkel. Apa nih? Kain mungkin habis dipakai orang ini. Oh.
Ini ada ini Uncle. Di sini dia nulis, maaf lewat jalan utara dulu. Lewat jalur utara dulu. Kecoa. Ini apa namanya? Kalau disebut sama, Assalamualaikum. kalau disebut rusun kecil banget ini. Kecil. Sekarang bau pesing. Bau pesing. Bau pesing. Apa kaitannya sama ular? Iya. Nah, Uncle ngomong akhirnya. sebenarnya kalau apa namanya? Stop. Tuh. Oh, air seninya ular itu baunya pesing banget Uncle. Karena dia sekalian pas waktu makan kencing juga. Tolongin Ken. Astagfirullahaladzim. Jangan dikasih masuk. Ki. Jangan dikasih masuk, Ki. Dari dalam enggak ada yang dibuka. Enggak ada. Ada yang lewat. Ada yang lewat sebelah, ada yang lewat. Enggak ah. Mas Ki, ini mau ditarik. Balik Kang Yana, balik Kang Yana. Nanti masukin tahu, jangan Kang Yana ada balik Kang Yana. Balik Kang Yana. Tolong sama Kang liting. Yana balik Kang Yana. Kang Yana. Liting. Fat. Rabbana innaka jami'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak suka ribut? Siapa kamu? Ini ngapain gue bawa? Siapa kamu? Uncle. Siapa kamu? Siapa kamu? Iya bener. Apa? Ada rambut. Ada rambut dong. Oh juga. Lihat nggak? Kamu cuma salah satu di antara mereka. Kang Yana mau ditarik ini. Jangan bohong sama aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamu cuma salah satu di antara. Ya kan berdua ya kan nasta'in ini syaitan. Kang Yana, balik Kang Yana. Kang. Kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kang Yana balik Kang Yana. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kang Yana balik Kang Yana ayo turun Kang Yana. Kang Yana. Apa yang mau Kang Yana ngomong. Kang. Hah? Kang. Kita cari kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Jangan disorotin aja Onyo. Ih, Kiatmo matanya putih semua. Harus seling kamu. Ntar kalau kamu kesurupan semuanya nggak ada yang nolongin. Kiatmo. Nggak apa-apa. Tarik Kiatmo. Di dalam ada setan Kiatmo. Kiatmo. Di dalam ada setan Kiatmo. Tolong tarik Kiatmo. Kiatmo kesurupan Uncle. Tarik dari luar. Ken, tolongin. Iya. Udah tarik ini kenceng banget. Dia nahan soalnya. Ayo, tarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah pelan-pelan. Aku gue ditipu pakai batu. Pelan-pelan. Itu yang sosok yang Ini yang tadi hitam itu. pengen Yang coba hitam air. tadi bukan rajanya ya, maksudnya masih Baru masih Iya, masih punggawa-punggawanya aja udah punggawa-punggawanya. begini ya. itu bahaya itu. Bahaya. Itu Bahaya soalnya even di liftnya tuh liftnya bolong. Kosong nggak ada apa-apa. Jadi kalau masuk sana ya jatuh. Gua tuh trauma yang di Bali. Iya, Itu sama Kang Yana. kakinya ya. Takut ngeri kejadian kayak gitu lagi. Iya. Tinggi loh ini. Ini bahaya banget. Temen nyon. Di sini ada yang duduk tadi. Di sini. Ini kalau kayak gini, dia mau semuanya pakaian. Ini yang Pas di dalam air berdua ada yang duduk di wastafel. Ih. Dia tuh matanya putih semua. Enggak, aku lagi menelusuri sesuatu. Yang ada di sini tadi. Apa katanya? Ini Di- pasukan apa? Di balik ini tuh ada. Oh, tuh dia masuk lagi. Jadi dia ada yang disampaikan lagi. Jadi dia ini udah di sini menghuni lama banget. Mau dibawa ke ini, mau dibawa ke alam lain dia. Sebenarnya mau dibawa. Sukma ratunya. Sukma dianya, sukmanya Kang Yana. Sukma, iya. Enggak. Jangan ya. Nanti kita carikan yang lain. Kita cariinnya. Kita kesini kagak bermain. Kagak ganggu ya, maafin ya. Iya, kita ganggu sih sebenarnya, cuman ya memang bangunan ini udah lama kosong. Iya, kita nggak tahu Kita kalau ada minta- bangsa lain ya. Kita minta maaf lah nanti.
Bisa keluar nggak ini tolongin ya? Bisa. Iya, udah tenang. Kita nggak gangguin ya. Maaf kalau salah kaprah. Shh. Jaga kerotekan aja. Iya, nanti apa namanya? Nanti habis ini kita minta maaf lah sama dia. Keluar nih Pak ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Bisa Maaf. keluar, bisa keluar. Bisa Ayo keluar. keluar ya. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, keluar yuk. Yuk, keluar yuk. Ya, hapus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Itu namanya siapa ya? Oblak. Tukang air siapa, Neng? Indra. Bapak Megangin Kang Yana. Kang Yana berat banget. Kita kagak ada yang megangin, kuat kagak ada. Enggak. Bukan tenaga kita yang dikuras. Iya. Berat. Awas kamera. Neng, awas tuh jatuh. Tadi di dalam mama gue udah dari Allah. Allahu Akbar. Awas. Master ini. Kenapa? Awas. Jangan ada bunyi. Enggak, biar dikeluarin sendiri. Dia mau keluarin sendiri. Bentar. Itu tenggorokannya. Ki, tenggorokannya. Siapa ini? Ngomong. Assalamualaikum. Ngomong. Assalamualaikum. Dan di dalam waktu megangin Kang Yana, udah ada yang bolak-balik di ruang tamu, sama ada duduk laki-laki duduk di wastafel persis di sebelahnya Kang Yana. Terus dari balik gorong-gorong itu ada tangan warna hitam mulai jalanin. Itu parahnya nggak apa-apa. Kita mau cari cerita di sini. Kenapa kamu? Sudah nggak ada yang perlu diceritain. Tidak ada yang perlu diceritain. Sudah tidak ada yang perlu diceritain. Mana sih lu? Sudah tidak ada yang perlu diceritain. Kalian pasti sudah tahu kenapa bangunan ini mangkrak. Tahu. Kenapa kamu masih menyebarkan energi negatif? Ada yang mati loh. Ada yang mati loh di sini. Itu bukan ulah golongan kami. Bukan ulah golongan kamu. Karena beliau tidak pernah menghangatkan semua, menurutkan semua apa yang kita minta. Nggak dikabul, tapi ya nggak gitu caranya. Orang meninggal loh di sini. Kalian semua orang baik. Ya. Tata krama kalian semua terjaga. Saya cuma pesan itu. Maaf ya. Tolong jaga ini. Jangan sampai ini semua terkuat oleh orang-orang banyak. Oh, iya. Nanti soalnya makin lama makin ramai tempat kalau nggak ini banyak yang datang ini nggak tahu. Dia Cerita tahu. ularnya jadi makin tahu. Iya. Iya, enggak. Iya, Mau pulang. Ya udah pulang ya. Pulang ya. Allah. Minum siapa namanya? Angkat. Allah. Awas keinjek. Aduh. Ya Allah. Lipat. Lipat. Enggak apa. Lipat. Tolong Allah lipat. Tenggorokannya. Astagfirullah. Ngomong. Astagfirullah. Lipat. Kang Yana belum sampai sini, Kang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kang Yana, Kang Iqbal. Kiatmo. Ada apa lagi? Tolongin. Tolong yang di bawah. Ya gimana ini? Awas, jangan dekat. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Makanya besok jangan pakai jam-jam gitu ah. Kan tadi kan habis meeting jam kantor. Iya kan dilepas dulu dong. Aman, Bang. Assalamualaikum. Awas tuh. Di bawah sini. Jangan dorong dong, Nyong. Assalamualaikum.
Awas, hati-hati ya. Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Ngapain ikut turun? Kita nggak ganggu di sana loh. Ngapain ikut turun? Ngapain ikut turun kamu? Ngapain ikut turun? Ini sosok salah satu penjaga yang ada di atas, enggak? Turun juga dia. Iya, biarin. Kesajian tadi ya? Diminta sajian tadi. Iya. Oh. Mas Iqbal tolongin. Udah dikasih, sajennya udah dikasih. Sajennya. Sajennya sini dikasih aja. Sini. Dikasih aja sajennya. Ayo, ini kita tadi udah simpen di sini. Ayo. Kita tadi udah simpen. Nah. Itu udah. Ayo. Pelan-pelan. Jangan sampai badannya teman kita disakiti. Ini apaan sih, dia kemasukan apa sih? Kok dia kayak ngelambat gitu ya kan? Itu kayak macan deh, Jangan-jangan kan dari tadi kan pada banyak yang bilang kalau misalnya setengah hewan, setengah manusia. Iya. Nah, jangan-jangan ini salah satunya kali Atau ya. mungkin tadi ada yang dibilang Mas Iqbal ada yang paling dominan tuh kan di lantai 7. Iya, jalannya kenapa begitu? Ih, Iya. kayak kadal gak sih? Udah ya, udah dikasih ya. Doa kali ya kita kalau ya. Biar apa namanya? Makhluk-makhluk ini dapat ibaratnya apa ya? Dapat energi positif juga. Karena beberapa kali makhluk-makhluk ini mempengaruhi orang untuk apa? Ibaratnya perbuatan-perbuatan yang ngawur lah. Mempengaruhi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ngawur. Udah ya, keluar. Habis ini keluar. Kita doain biar ada energi positif di tempat ini. Dia mau ya. Rampes. Allahu Akbar. Ini serem gak sih? Duh, bahaya gak sih? Iya, bahaya. Oh, dia sampai begini. Apa maksudnya? Nah, Mas Ik. Nah, gimana Kang? Tadi di atas ada apa sih? Ya. Ya Allah. Nah. Ya Allah. Gangguan Tadi apa itu. Mas Ik? Ini parah banget. Nah Ini sosok apa? Enggak, tadi itu. apa? Salah satu sosok yang terkuat nomor 2 ya, yang sering kayak meminta sesembahan, Sesajen. ya sesembahan. Oh. Sebenarnya sesembahan itu nanti yang akan dikasihkan lagi ke Pemimpinnya. iya betul. Posisi yang dimana tadi aku ngeliat lintah yang ngecover telur. Nah di sini nih, aku ngeliat nih. Nah di belakang Uncle ini, di ujung sebelah kanan. Nah di sini aku ngeliat apa? Kayak telur tapi dipenuhi lintah gitu loh, kayak dijaga. Apa maksudnya? Kayak aku karena itu apa ya, dia diem. Aku nggak ngerti, makanya coba nanya sama Kiatmo kali ya. Apa mungkin itu karena kan siluman ularnya ini kan dibilang bukan hanya satu, tapi beranak pinak. Ada bawahan-bawahannya. Bisa jadi ini bibit dari ular lainnya yang dilindungi sama ular-ular kecil juga gitu. Bisa jadi gitu, Bang. Karena gini ya, kalau ada apa namanya? Satu hewan, baik itu hewan nyata maupun hewan gaib, itu pasti ada hewan yang lainnya yang juga tinggal. Ini yang satu. Di ruangan sini yang kental banget di sini. Nah, ini dia. Masuk aja. Ini sarangnya Walet. Sriti kayaknya. Bukan walet. Mumet kan hawanya di sini.
pecah. Lantainya kotor, kejeblos ke bawah lantai. Jangan bergerak. Pelan. Ini ada apa di dalamnya gitu? Ini kalau kita pikir secara logis, sama-sama lantainya ya, lantainya sama yang di sini sama yang di situ. Kenapa yang di sini aja yang terangkat? Kalau kita pikir secara logis sih, Ini biji apa ya? Arangnya? Ini biji apa ya? bebijian ini Uncle. Biji itu kalau biji rambutan mawar-mawar. Bukan. Kayak Kopi. kayak ini ban gitu loh. Iya, ini apa ya namanya, tanaman yang pohonnya besar tapi buahnya kecil-kecil itu loh. Jati. Nangka. Trembesi. Tahu trembesi? Bunyi air. Trembesi. Tapi siapa yang ngumpulin ibaratnya? Nah, kalau di kebudayaan kita ya, beberapa biji-bijian itu disebar biar ada beberapa makhluk yang nggak bisa jalan. Berarti ini salah satu panggilan mereka. Iya. Penahannya mereka. Jadi kalau dulu ada cerita Uncle, pocong biar nggak jalan ditebari biji. Masa jendelanya ada yang ngetok? Goblok. Masa ada yang goyang kok? Jendelanya ada yang ngetok kan? Aku di sini Uncle. Jendela ini Wak, ada yang ngetok Wak. Di sini ada yang ngetok. Ini lantai berapa? Ini bukan lantai bawah begini. Ini kenapa ya gue? Iya. Wah itu kena gesekan energi lagi itu kalau kayak gitu. Sempit banget soalnya di sini. Bahaya. Sumpah banget. Ya mungkin gimana mau ditinggalin sama manusia, orang memang belum layak untuk dihuni gitu. Iya, betul. Jadi mungkin dari mulai pekerjanya pun mungkin sudah diganggu ya kan? Iya, udah pasti banyak gangguan yang kerja di sini itu. Iya sih. Tapi selain gangguan-gangguan dari makhluk gaib ya Mas, ini kan juga rapuh ya, takutnya kan jatuh gitu kan, dinding-dindingnya atau genteng atau keramik gitu Mas misalnya. Kan ini bahaya juga sebenarnya kan. Ya tadi kan keramik itu ambil nyakain Kang Yana kan tadi. Iya. Tapi masih ini keramiknya itu masih kayak masih baru-baru tuh. Pak, iya baru. Bukan baru-baru, Tom. Fit, maksudnya itu belum pernah dipakai kan? Dari awal, maksudnya itu udah di stok mungkin ya untuk nanti finishing untuk pembangunan di tempat ini. Cuma karena memang nggak diterusin ya akhirnya ya udah begitu aja kayak di gudang. Jadi gudang ini dan mereka ada di tempat Sayang mereka. banget ya, Di lokasi mubazir loh. ABP. Setelah explore lantai ini mungkin kita nggak bisa explore ke atas juga karena memang bagian tepinya mungkin bisa dibilang agak berbahaya ya kan ya. Tapi dari sini bisa kita simpulin mungkin Kiatmo, Ken silahkan. Sorry. Kalau saya bilang di sini ini memang ada ibaratnya kerajaan, bukan kerajaan ya, tapi banyak makhluk-makhluk yang berwujud setengah manusia setengah ular atau bahkan berwujud ular full. Dan bahkan yang berwujud manusia tapi nggak ada ininya, Bibirnya. Ini yang di atas bibir. Itu yang tadi aku ketemu di bawah sampai kaget-kaget. Dia jalan, itu yang bikin aku sampai lompat itu loh pas podcast. Dia nunduk begini terus dia nengok, nih bener-bener gini nih. Begini dia nengok gini jalan. Kan gue lompat dari kursi. Itu dia. Sama aku mau nambahin Uncle. Barusan aku ngeh kenapa tadi Kang Yana mau masuk dari situ. Jadi memang dari semua celah yang bolong ini itu ada pintu buat ke kerajaannya mereka. Orang seperti kita akan sulit untuk memasuki itu. Tapi untuk sebangsa jin ataupun yang dibilang sama Ki Atmo tadi hampir menyerupai ular, itu sangat mudah. Nah makanya tadi kenapa Kang Yana masuk itu kita nariknya susah. Dia masuk kita narik ke bawahnya susah. Karena apa? Ular itu kalau udah nahan itu susahnya minta ampun. Ngunci ada yang jalan. Duduk aja itu yang tadi yang terlihat duduk ya, di dalam lewat ya, penasaran. Terus kan? Kalau banyak hal sebenarnya Uncle yang bisa yang mau Ken ceritain, tapi yang paling menarik itu
yang dari tadi Ken lihat pintu goib itu. Itu kalau tadi Kang Yana masuk, udah. Bisa jadi raganya beneran nembus ke bawah. Iya. Raganya mungkin nembus ke bawah, Iya. tapi dia makan jiwanya. Iya, Dia bener makan banget. sukmanya. Iya. Itu kan orang kesurupan tuh begitu ya. Iya. Nanti kalau udah lemes lama-lama, kalau misalnya tadi nggak ada yang tolongin, otomatis dia bakal nyangkut di situ. Iya. Dengan keadaan seperti tadi. Akhirnya apa? Dia nyangkut. Si rohnya kesedot, tapi badannya tinggal. Seolah-olah tuh kayak digigit ular, tapi tinggal kakinya doang, belum ditelen. Iya, benar. Seperti itu. Kucing, babi setan, babi monyet jalan-jalan itu apaan? Itu siapa ya? Ngedesis gitu. Kayak ular ngedesis gitu tuh. Iya. Anwar, Onyo ada tambahan? Enggak ah, udah ah. Aku mah gini aja takut. Tapi aku, oh ya, Uncle, tadi ada sedikit masukan. Mereka tadi sempat marah karena kita membuka tempat ini terlalu dalam. Itu yang mau aku lengkapin juga. Jadi siapapun yang tahu tentang lokasi ini, mengenal lokasi ini, pada umumnya setiap lantai sebuah pemukiman pasti punya ceritanya masing-masing. Bener. Kalau kita masuk ke sebuah kompleks, setiap rumah, setiap kepala keluarga ada ceritanya. Mungkin ini kelihatannya cuma kayak kamar-kamar, tapi di setiap kamar itu ada ceritanya masing-masing, ada batasan daripada mereka supaya tidak bisa berpindah ke kamar lain. Tapi poinnya ternyata kalau tentang tentang rusun ini bukan cuma makhluk itu. Kalau makhluk itu ya mungkin lucu-lucu bentuknya, nambah cerita kita, bentuknya aneh-aneh. Tapi makhluk besar yang nggak mau diungkapin ceritanya, ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kian makasih, Kiatmo makasih, Onyo sayang makasih, Anwar terima kasih. Kita lanjut minggu depan kita akan cari lokasi lain. Jangan lupa kalian juga bisa saksikan selama tayangan ini Lebaran, baik live lebaran. ataupun tape di Lebaran. aplikasi MOP Lovers. Ya, terima kasih semuanya, sampai ketemu. Hidrolik. Tadi apa capek gue di Tabrak. megang kanan.